Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatir Fatahya Ibrahim dengan NIM 2025-23-0013. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai multiple input dan register pada aplikasi Logition. Yang pertama, di sini ada NGET. Kita bakal ambil NGET ya dulu. Nah, ini namanya NGET. Dan kita bakal tambahkan dengan 5 input. Pertama, kita copy. Jika inputnya sudah sebanyak 5, kita hubungkan input ini ke dalam NGET-nya ini. Jika sudah terhubung seperti ini, lalu kita ambil yang namanya itu LED. Ini LED. Kita taruh di depan NGET-nya, lalu kita hubungkan lagi. Nah, di sini NGET sudah jadi. Jadi cara kerja NGET ini sebenarnya sangat sederhana ya. NGET bisa diibaratkan seperti operasi perkalian. Agar output bernilai 1, maka semua input harus bernilai 1. Misalnya terdapat 5 input, maka kelima-limanya itu harus aktif semua. Jika hanya ada satu input yang bernilai 0, maka output tidak akan menjadi apa-apa. Contohnya seperti ini. Ini inputnya 0 semua. LED tidak akan menyala kecuali kita ubah menjadi 1. Nah, seperti ini. Jadi syarat utama NGET ini adalah semua input tuh harus aktif dan tidak boleh ada yang tidak aktif. Jika inputnya tidak aktif, maka LED juga tidak akan aktif. Seperti itu. Lalu kita akan ke target. Kita hapus NGET-nya. Kita ganti menjadi NGET. NGET target maksudnya. Ini adalah target. Target ini sama seperti tadi, harus mempunyai 5 input. Dan di sini bedanya dengan NGET itu, target hanya perlu satu input saja yang bernilai 1. Seperti ini. Jadi tidak perlu ada dua input untuk menyalakan si LED ini. Hanya perlu satu input saja. Dan input itu bisa di mana saja. Bisa di sini, seperti itu. Lalu kita beralih ke NotGet. Sebentar. Nah, ini namanya NotGet. NotGet ini hanya memiliki satu input dan satu output saja. Tidak perlu 5. Karena di sini aja hanya perlu 1. Ya. Seperti ini contohnya untuk NotGet ini. Fungsi NotGet ini adalah membalik nilai input. Jika nilai input ini bernilai 0, maka outputnya menjadi 1 atau LED itu menyala. Sebaliknya jika input yang ini bernilai
1, maka outputnya akan menjadi 0 dan atau bisa dibilang LDD akan mati. Untuk contohnya seperti ini. Nah, ini contoh nilai outputnya tuh 1 dan ini inputnya jadi 0. Oleh karena itu, NOT gate sering disebutkan sebagai inverter karena tugasnya hanya hanya membalik logika. Lalu kita beralih ke SOR gate. SOR gate. Nah, ini SOR gate. Terus salah. Nah, pokoknya ini SOR gate. SOR gate ini berbeda dengan gate yang lainnya, di mana input hanya satu input saja untuk menyalakan. Sebentar, saya agak lupa. Jadi SOR gate ini berbeda dengan gate lainnya, di mana input hanya satu input saja yang menyala. Jika ada input lain yang menyala, maka gerbang akan berbalik arah. Bisa dibilang output akan menjadi 0. Jadi SOR gate ini digunakan untuk mendeteksi apakah hanya satu input yang aktif atau tidak. Contohnya seperti ini. Hanya satu input saja yang menyala. Nah, seperti ini, satu input yang menyala. Satu input yang menyala. Jika ada dua input yang menyala, LED akan mati dan tidak akan membaca input yang ada di sini. Dan input ini tuh bisa dinyalakan di mana saja, yang penting itu cuma satu yang nyala. Seperti ini. Lalu di sini ada out priority namanya. Kita hapus dulu. Out priority. Out priority ini sama seperti SOR gate tadi, tapi bedanya out priority ini akan menghasilkan output 1 apabila nilai inputnya bilangan ganjil. Contohnya seperti ini. Nah, ini ganjil. Jika ditambah satu input lagi, ini menjadi genap dan LED itu tidak akan menyala. Atau bisa dibilang outputnya akan menjadi 0 jika bilangan genap yang dimasukkan ke dalam out priority ini. Dan sama seperti jika ganjil bakal nyala, jika genap bakal mati, jika ganjil lagi bakal nyala. Seperti itu. Lalu setelah itu ada event priority. Kita hapus terlebih dahulu. Kita ganti jadi event priority. Event priority ini sama seperti out priority yang tadi. Yang membedakan cuma di inputnya saja. Di mana event priority ini hanya membolehkan memasukkan bilangan genap. Jika ganjil akan mati. Terbalik seperti out priority tadi yang dimana memasukkannya itu harus ganjil. Jadi kalau event priority ini harus masukkannya harus genap. Jadi saya akan contohkan seperti ini. Ini ganjil dan kalau ditambah menjadi genap bakal menyala untuk lampu LED-nya. Bisa dibilang outputnya bakal menjadi 1 seperti itu. Lalu kita di sini bakal membahas namanya register. Registernya jadi ada di memori. Oke, untuk bagian register ini ada di memori. Sebentar,
ini register, kita taruh, lalu kita tambahkan input. Nah, di input ini bedanya kita ganti untuk ininya menjadi 8 ya. Lalu kita tambahkan itu LED matrix. Kita taruh di sini. Tambahkan juga lagi. Saya tidak. Nah, dia LED matrix ini kita ganti matrix kolomnya menjadi 7, lalu menjadi 5 ya. Lalu untuk row-nya kita ubah menjadi 1. Maaf, ada kesalahan. Untuk kolomnya tuh diubah menjadi 8. Lalu kolom ini diubah menjadi row. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita hubungkan pinnya ke register ini dan LED matrixnya juga kita hubungkan. Jadi saya ingin memberitahu dulu tentang register ini. Jadi register ini dapat ditemukan pada menu memori. Ya yang tadi seperti yang ini di sini. Lalu pada contoh ini saya ingin menggunakan register berukuran 8 bit. Nah, ini itu 8 bit, bisa dilihat dari sini. Bitnya ada 8, yang artinya register ini dapat menyimpan 8 bit data sekaligus. Oke. Jika ininya sudah terhubung seperti yang tadi saya contohkan. Oke, untuk jika pin dan LED matrixnya sudah dihubungkan, kita bakal menambahkan button untuk mengkonfirmasi, bisa dibilang seperti itu, data yang telah dimasukkan di pin ini. Misalnya saya memasukkan beberapa angka biner seperti seperti ini contohnya. Sebelum itu kita hubungkan dulu button ini ke register ini. Nah, jika sudah terhubung, baru buttonnya bisa ditekan. Tapi kalau masih bingung kenapa ini sudah diubah tapi LED-nya tuh belum menyala, karena kita belum submit di buttonnya. Jika sudah submit, kok tidak menyala. Oke, baik, ini sudah saya perbaiki tadi karena tadi tidak bisa menyala. Dan jika nilainya kita di sini masukkan bilangan biner seperti 1. Nah, di sini LED matrix bakal menyala seperti itu. Jadi register ini bekerja seperti tempat penyimpanan sementara yang hanya memperbarui data ketika menerima sinyal dari tombol atau clock. Jadi sekian pembahasan video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan atau pembahasan saya kurang dipahami, mohon dimaafkan. Saya tutup pembahasan video saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.